Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman milenial, kenalin, ini Susi dan ini Oki. Oki baru saja menyelesaikan studi di salah satu universitas di kota besar di Indonesia. Dan sekarang dia telah kembali ke kampung halamannya beberapa waktu yang lalu. Hai Oki, apa kabar? Hai Sus, kabar baik. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah, kabarku baik Ki. Oh iya, bagaimana dengan studimu di kota? Dan jurusan apa yang kamu ambil? Alhamdulillah, aku telah menyelesaikan studi S1 di kota dan mengambil jurusan hukum. Wah, Masya Allah, selamat ya Ki atas gelar sarjananya. Ngomong-ngomong tentang hukum nih, akhir-akhir ini sering kita dengar permasalahan tanah yang bermunculan di berbagai daerah, terutama pada masyarakat yang tinggal di pedesaan seperti kita ini. Ada nih tetanggaku, namanya Pak Roy dan Bu Elisa. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Rosa dan Fahri. Pada tahun 2017, Pak Roy ini meninggal dunia karena kecelakaan. Dan beberapa tahun kemudian, istrinya juga meninggal karena sakit keras. Sebelum Bu Elisa meninggal dunia, dia tidak memberikan wasiat apapun kepada kedua anaknya. Tetapi mereka meninggalkan sebidang tanah yang mana merupakan harta warisannya. Sertifikat sebidang tanah tersebut masih atas nama Pak Roy. Sedang Rosa dan Fahri selaku ahli warisnya ingin mengalihkan hak atas tanah tersebut menjadi atas nama mereka agar ada bukti yang legal akan hak kepemilikan aset tanah tersebut. Tetapi Rosa dan Fahri ini tidak tahu bagaimana caranya dan mereka kurang pengetahuan dan edukasi tentang masalah tersebut. Menurut kamu nih yang sudah belajar hukum, seharusnya apa sih yang harus Rosa dan Fahri ini lakukan agar dapat mengalihkan hak atas tanah tersebut menjadi atas nama mereka selaku ahli waris? Jadi begini, Sus. Secara hukum, harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, termasuk hak atas tanah. Tetapi dalam peralihan tersebut harus mendahulukan wasiat dari si pewaris, karena tetanggamu Pak Roy dan Bu Elisa tidak meninggalkan wasiat apapun. Maka peralihannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wah, bagaimana tuh peralihan hak waris tanah berdasarkan perundang-undangan? Nah, dalam peralihan tanah, karena warisan ini khususnya tanah yang bersertifikat dari pewaris ke ahli warisnya, maka secara hukum peralihan tanah, warisan itu harus melibatkan pejabat umum, yaitu harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat dan Badan Pertanahan Nasional atau bisa disebut BPN. Pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa apabila seorang pemilik tanah meninggal dunia, maka orang yang menerima warisan tersebut dalam waktu 6 bulan harus mendaftarkan tanah warisannya tersebut ke BPN atau Badan Pertanian Nasional. Setelah pendaftaran nanti, semua ahli waris namanya akan tercantum di dalam sertifikat tanah sebagai pemilik baru, dan berdasarkan sertifikat itu, maka para ahli waris akan mempunyai bukti yang kuat sebagai pemilik tanah. Setelah itu Ki, apa saja yang harus disiapkan Rosa dan Fahri untuk mendaftarkan tanah waris tersebut
ke kantor pertanahan setempat atau BPN. Rosa dan Fahri selaku ahli waris harus mengajukan permohonan pendaftaran peralihan tanah tersebut. Permohonan tersebut diajukan ke kantor pertanahan setempat atau BPN tadi, dan ahli waris harus menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya sebagai syarat pengajuan. Dan inilah dokumen-dokumen yang harus diajukan ke kantor pertanahan. Yang pertama, formulir permohonan pendaftaran peralihan hak. Yang kedua, ada fotokopi identitas pemohon, yaitu KTP dan KK para ahli waris. Yang ketiga, sertifikat asli tanah. Yang keempat, surat keterangan waris, yaitu keterangan ahli waris yang sah. Yang kelima, fotokopi SPPT atau PPBB. Dan yang terakhir, yang nomor 6, bukti pembayaran BPH-TB. Jika ahli waris lebih dari satu orang seperti Rosa dan Fahri, maka turun waris ini dilakukan kepada semua ahli waris berdasarkan nama-nama yang tercantum di dalam surat keterangan waris. Pendaftaran peralihan hak atas tanah dilakukan kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama. Kantor pertanahan akan memasukkan semua nama ahli waris ke dalam sertifikat tanah. Nah, kurang lebih seperti itu peralihan hak waris tanah kepada ahli warisnya. Wah, jadi dapat ilmu baru nih. Terima kasih Oki. Nanti akan aku coba sampaikan dan sarankan kepada Rosa dan Fahri agar segera melakukan peralihan hak waris tanah peninggalan orang tua mereka. Iya Susi, sama-sama. Semoga bermanfaat juga ya dengan adanya saya menjelaskan sedikit tadi. Jadi buat teman-teman milenial yang belum mengetahui bagaimana tata cara peralihan hak atas tanah kepada pewaris, setelah menonton video kami tadi, semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Semoga bermanfaat teman-teman milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.